kembali dengan Guru Ceria, channel pembelajaran. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian juga klik tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Guru Ceria, channel pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang perkuliahan pengajaran mikro pada pertemuan yang lalu. Pada tugas yang lalu diminta untuk membuat tabel dari kompetensi dasar, kemudian di IPK, kemudian pada metode, dan juga membuat soal-soal. Ternyata hasilnya kurang maksimal. Maka kali ini saya akan menjelaskan bagaimana salah satu cara menurunkan dari KD ke IPK. Nanti dari IPK dipilih satu IPK untuk dibuatkan RPP-nya, kemudian dari RPP itu akan dipraktekkan selama 15 menit. Coba simak bagaimana penjelasan saya pada file berikut ini. Selamat menyaksikan. Kembali lagi pada tugas yang kedua, pada pengisian dari tabel persiapan bikin RPP. Dari 40 mahasiswa yang saya cek satu persatu, masih banyak yang belum bisa menurunkan bagaimana dari KD diturunkan menjadi IPK. Saya harus mengulang kembali. Setelah ini nanti Anda akan memperbaiki tugas tersebut, karena ini harus betul-betul dikuasai oleh mahasiswa, karena tujuannya adalah agar dapat menentukan dan mengembangkan indikator pencapaian kompetensi sebanyak yang diinginkan pada KD. Kemudian dari pengembangan IPK itu, mahasiswa akan mengambil 1 atau 2 IPK yang akan dirancang menjadi RPP dengan waktu 15 menit pada saat nanti dipraktekkan. Maka langkah ini menjadi penting agar pada saat membuat RPP atau skenario pembelajaran kemudian dipraktekkan, para mahasiswa akan mengerti dan jelas dan memiliki kemampuan bagaimana mengembangkan IPK dari 1 KD. Diberi contoh dari kelas 10 umum, matematika umum. Kodenya adalah 3.3 dengan 4.3. Dalam kurikulum 13 selalu berpasangan. 3 itu menunjukkan bahwa ini adalah KD pengetahuan, sedangkan ini adalah 4.3 adalah keterampilan. Nah, saya ulang lagi, kalau pertanyaannya apa targetnya? Target dari KD ini dilihat dari KKO. Ini namanya KKO, kata kerja operasional, yaitu menyusun. Kemudian sistem persamaan linear dari 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian yang keterampilan berbunyi menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dari kata menyusun kemudian menyelesaikan, materinya adalah persamaan sistem persamaan linear 3 variabel, bahasannya adalah masalah kontekstual. Yang dimaksud masalah kontekstual adalah masalah yang memang dekat dengan kehidupan atau masalah yang memang sering ditemui di kehidupan nyata, sehingga pada saat gurunya mengajar KD ini, maka soal-soalnya terkait dengan masalah-masalah kontekstual, masalah-masalah yang mencakup persamaan linear 3 variabel. Caranya bagaimana? Caranya adalah, salah satu caranya saya minta untuk membuka tabel kata kerja taksonomi Bloom.
Coba biar agak mudah saya rapatkan. Ya, di sebelah kanan ini kata kerja dari belumnya, supaya tidak berjalan berarti tidak aktifkan. Ini kata kerja taksonomi belum, dari mulai urutan yang paling rendah. Ini C1 itu mengetahui, kemudian C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, kemudian C6 decrete atau membuat. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat dulu di sini. Ini kata KKO-nya adalah menyusun. Maka menyusun ini kita cari kata kerja pada tabel belum, dan apabila ada kata yang sama, misalnya di C3 sama dengan C4, maka yang diambil adalah C4 karena target mengajar harus paling tinggi. Kita lihat di sini kata-kata menyusun. Coba kita cek di evaluasi, ada nggak kata menyusun? Membandingkan, menyimpulkan, menilai. Kita lihat di create, mengabstraksikan, mengatur, mengumpulkan, mengkategorikan, mengkodekan. Nah, ada menyusun. Berarti target dari IPK ini adalah C6, kognitif yang paling tinggi, yaitu menyusun. Nah, sekarang ketika murid itu sampai kepada menyusun, tentu saja mengajarnya pada prakteknya itu berjenjang, karena mengajar matematik tidak langsung ke sulit, tapi mulai dari yang mudah, kemudian sedang, kemudian baru sukar, atau yang sederhana, kemudian terakhir kompleks atau rumit. Jadi ini karena paling tinggi menyusun ini, maka IPK, Anda harus mencari IPK, turunkan lagi di sini, di kata kerja yang ada di sini. Berarti targetnya C6, kata kerjanya adalah menyusun. Kemudian kita turunkan ke bawah. Di KKO terakhir menyusun, kemudian berikutnya kita ambil di sebelahnya. Membandingkan, menyimpulkan, menilai, mengarahkan, mengkritik, menimbang, memutuskan, terus dan seterusnya, sampai nanti kita temukan kata-kata yang memprediksi, menafsirkan, memerinci. Kita akan memerinci. Memerinci itu sama aja mengidentifikasi. Berarti ini memerinci, atau yang lebih umum mengidentifikasi. Kemudian turun lagi pada C4. Kalau tadi di C5 diambil memerinci, kemudian C4 kita ambil, karena ini adalah persamaan dari masalah yang kontekstual, berarti nanti mengubah. Ada nggak di C3 ini mengubah? Menyeleksi, mereka menguji, mencerahkan, menjelajah, membagi, menyimpulkan, menemukan, menelaah. Kalau tidak ada kata persis, berarti padanannya mengubah,
sama dengan mendeteksi, mendiagnosis, menyeleksi, memerinci. Ini tadi C5, kemudian di C4 menugaskan, menerapkan, menyesuaikan, modifikasi. Terus kita cari ada kata-kata mengedit ya. Di sini ada kata-kata mengedit. Ini kan C5, menganalisis C4 ya. Menguji. Di sini kita lihat ada mengedit, menelaah. Nah, ini mengedit. Berarti kita ambil kata kerja dari C4 itu mengedit, atau supaya lebih bisa dimengerti adalah mengubah padanannya. Kemudian cari di aplikasi, turunkan lagi ke bawah, menentukan. Bisa kita ambil menentukan karena cara menghitung, menentukan. Di C3 menentukan. Turunkan lagi, paling rendah lagi C2. Pada C2 berarti memahami, karena di situ ada persamaan linear 3 variabel. Tentu saja nanti kita akan mengajar mulai dari 1 variabel, 2 variabel. Berarti kita harus, anak-anak bisa membedakan. Dan yang terakhir C1 itu paling terakhir yang mengetahui, mengutip, menyebutkan, menjelaskan. Nah, ini kata-kata kerja yang bisa kita ambil untuk menurunkan IPK. Pada prakteknya nanti dibalik, yang paling rendah dulu. Ini menjelaskan. Menjelaskan apa? Kita lihat. Menjelaskan tentang pengertian persamaan linear 3 variabel. Membedakan apa? Membedakan sistem persamaan linear 3 variabel dengan bukan yang sistem. Menentukan apa? Himpunan penyelesaian persamaan 3 variabel. Mengubah apa? Masalah kontekstual menjadi model matematika. Kemudian memerinci apa? Memerinci tentang fakta dan informasi dari masalah ini. Kemudian yang terakhir, menyusun persamaan, sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah yang kontekstual. Maka ini kita urutkan dari yang pertama, yaitu menjelaskan. Berarti IPK kita yang pertama bisa kita buat bahwa menjelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ini IPK yang pertama. IPK yang kedua kita ambil dari C2. Berarti membedakan sistem persamaan linear 3 variabel dengan yang bukan sistem. Nah, misalnya begitu, yang bukan sistem. Setelah membedakan, menentukan HP, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang keempat, mengubah cerita atau masalah
menjadi model matematika. Setelah itu terakhir, belum terakhir ya, yang kelima, mengidentifikasi fakta dan informasi masalah kontekstual untuk disusun menjadi sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang terakhir, yang keenam, mengembangkan atau mengembangkan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini IPK pentingnya. Jadi saya ulangi lagi caranya. Target tadi kembali ke belum, kemudian ketemu di C6, turunkan, cari kata kerja yang C5, cari kata kerja C4, C3, C2. Kenapa mesti begitu? Karena ngajar matematika berurutan. Ini saya jelaskan urutan. Yang pertama, nanti guru menjelaskan apa pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Setelah itu nanti guru akan memberikan contoh membedakan antara yang persamaan 3 variabel yang bukan sistem dengan yang sistem. Setelah itu menyelesaikan persamaannya apa, diberikan soal, kemudian siswa bisa mengubah cerita menjadi model. Kemudian dari cerita menjadi model ini, siswa bisa mengidentifikasikan fakta di cerita tadi dengan informasi masalah kontekstual untuk disusun SPLTV. Yang keenam, mengembangkan sistem persamaan 3 variabel. Nah, baru yang keempat, menyelesaikan. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya nanti Anda harus mengambil salah satu IPK ini, digabung dengan IPK yang 4, dibuatkan RPP-nya, kemudian diatur waktunya dengan 15 menit, membuat skenario-nya. Maka jadilah itu. Kembali saya ulang caranya. Pertama kita lihat dulu kata kerjanya, menyusun KD-nya. Kemudian cari di tabel belum. Nah, cari yang paling tinggi. Karena yang paling tinggi C6, maka bila ketemu yang contoh tadi di sini nih, menyusun nih. Ini menyusun. Maka sebelum dia bisa menyusun, bisa apa? Kembali ke sini. Sebelum ke sini kemana? Cari di sini dan seterusnya. Nah, kemudian untuk melengkapi contoh ini, dalam matematika, materi ini matematik itu ada fakta. Nah, fakta pada materi ini fakta tentang persamaan. Ini faktanya persamaan. Maksud persamaan itu ya bentuk umumnya seperti apa, dan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian konsep. Nah, konsep itu menjelaskan, ini pengertian dari SPLTV. Kemudian prosedur. Prosedur itu bagaimana anak bisa menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV. Inilah materi yang 3 inilah yang harus kita ajarkan. Nah, kemudian indikatornya juga mencakup ini, coba kita perhatikan. Menjelaskan itu untuk fakta, membedakan itu untuk konsep, menentukan HP untuk prosedur, mengubah cerita ke konsep dan prosedur, mengidentifikasi ke konsep, mengembangkan ke prosedur. Jadi dari IPK ini kemudian bisa untuk mencakup materi. Dan jangan lupa
Apabila kalian kesulitan, cari buku teksnya. Di dalam buku teks itu ada sub-sub judul. Nah, sub-sub judul itu sudah dijadikan IPK. Jadi, di akhir dari penjelasan saya ini, mohon untuk diperbaiki kembali tugas yang kedua, pembuatan dari tabel. Mudah-mudahan dapat diperbaiki. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.